Hai semua, selamat datang di channel Kios Drama. Pada kali ini, saya akan menceritakan drama Korea Hymn of Death, episode 1 dan 2. Drama ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata Kim Woo Jin dan Yoon Sim Deok. Drama ini memiliki alur mundur, dan berkisah tentang alasan seorang penulis yang bernama Kim Woo Jin dengan seorang penyanyi bernama Yoon Sim Deok yang melakukan bunuh diri bersama. Yuk kita simak saja ceritanya. Awal cerita, pada suatu malam, tanggal 4 Agustus tahun 1926, sebuah kapal feri sedang berlayar. Ketika seorang anak buah kapal sedang patroli, ia mendengar musik diputar dari kabin feri. Setelah menemukan sumber musik itu, ia mengetuk pintu kamar itu, namun tak ada yang menyahut dari dalam. Ia masuk dan menemukan kamar itu kosong, dengan beberapa foto dan arloji pria di atas meja. Dan ia juga menemukan sejumlah uang dan catatan kecil yang berisi permintaan tolong agar barang mereka dikembalikan ke rumah mereka. Mengetahui ada yang tak beres, ABK itu terus mencari, dan berlari ke geladak kapal, namun yang ia temukan hanyalah 2 pasang sepatu pria dan wanita. Ternyata sepasang kekasih itu telah melompat ke laut. Flashback kembali ke tahun 1921 di Tokyo, Jepang. Pada waktu itu, Korea masih bernama Joseon, dan berada dalam penjajahan Jepang. Di sebuah ruangan, terdapat beberapa mahasiswa yang sedang berdiskusi tentang pembuatan drama musik yang akan dipentaskan dalam tur keliling Joseon. Tur itu diketuai Kim Woo Jin, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Waseda, Jepang. Karena kekurangan pemain, temannya Woo Jin bernama Nanpa, merekomendasikan Yoon Sim Deok, seorang mahasiswi Tokyo Music School untuk bergabung dengan mereka. Woo Jin pun menyetujui usulan Nanpa. Tak lama kemudian, Nanpa menemui Sim Deok dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Namun Sim Deok berpikir bahwa itu sangat berbahaya bagi kelangsungan beasiswanya, dan dia tidak yakin ingin terlibat karena mereka bisa saja mendapat masalah. Karena tidak enak menolak langsung, Sim Deok mengatakan akan bertemu dengan pemain drama lainnya, baru ia memutuskan bergabung atau tidak. Keesokan harinya, Sim Deok datang ke tempat yang sudah diberitahu Nanpa. Sebelum masuk, Sim Deok mendengar seorang pria sedang membacakan naskah drama mereka. Mendengar kata-kata naskah itu, Sim Deok masuk ke ruangan dan menanyakan siapa penulis naskah itu. Woo Jin yang sedang membaca naskah itu, merasa terusik dengan Sim Deok yang masuk tanpa mengetuk pintu. Dan di sini terjadi sedikit perdebatan di antara mereka sehingga Sim Deok berniat untuk pergi. Lalu Nanpa datang untuk memperkenalkan mereka berdua satu sama lain. Namun mereka kembali bertengkar, setelah Sim Deok menanyakan mengapa mereka sibuk membuat drama untuk tur di saat situasi Joseon belum aman, bukankah itu cukup berbahaya? Lalu Woo Jin mengatakan bahwa tujuan mereka bukan hanya menggalang dana, tapi juga untuk memberikan semangat bagi Joseon yang sedang terpuruk. Mendengar itu, Sim Deok terdiam. Lalu mengatakan bahwa ia akan bergabung, tapi tidak untuk akting melainkan hanya sebagai penyanyinya saja. Woo Jin pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Sim Deok sudah ikut latihan dan ia bernyanyi. Beberapa kali Sim Deok melirik ke arah Woo Jin, namun Woo Jin tetap fokus pada naskahnya. Bahkan hingga Sim Deok menyelesaikan latihannya, Woo Jin tak memberikan komentar apapun pada Sim Deok. Ia hanya mengomentari pianisnya. Bahkan selesai latihan, Woo Jin langsung pergi. Tampaknya hal itu membuat Sim Deok kesal dan ia segera menyusul Woo Jin. Ketika mereka selesai makan di luar, Sim Deok bertanya mengapa Woo Jin memperlakukannya seperti itu. Sim Deok mengatakan bahwa ia juga peduli pada negaranya, tapi negara sedang terpuruk, jadi apa gunanya mereka mengadakan tur drama, karena itu tak punya kekuatan. Lalu Woo Jin membenarkan ucapan Sim Deok, namun ia ingin mempertahankan negaranya dengan caranya sendiri melalui drama. Dan ia mengatakan bahwa ia tak perlu mengomentari latihan menyanyi Sim Deok, karena Sim Deok bernyanyi sangat indah.
Lalu Wu Jin beranjak pergi dan Sim Deok tersenyum, tersipu malu atas ucapan Wu Jin. Sejak saat itu, Sim Deok semakin penasaran dengan Wu Jin. Suatu hari, Wu Jin tak latihan selama 2 hari, kata temannya, Wu Jin sedang sakit. Lalu Sim Deok berinisiatif membuatkan bubur untuk Wu Jin, lalu datang ke tempat kos Wu Jin. Ketika Sim Deok masuk, ternyata Wu Jin masih tidur. Di kamar itu, Sim Deok melihat puisi, dan di akhir puisi tertulis Susan. Sim Deok pun penasaran tentang siapa Susan. Lalu Sim Deok kaget, ternyata Wu Jin sudah bangun. Sim Deok mengatakan kalau ia sudah mengetuk pintu, dan ia datang untuk memberikan bubur agar Wu Jin cepat sehat. Dengan santainya, Wu Jin mengatakan bahwa Sim Deok harus pergi. Tetapi Sim Deok mengatakan bahwa hari hujan dan ia tak bawa payung. Tapi Wu Jin tetap menyuruhnya pergi dengan cara halus. Dari atas tempat kosnya, Wu Jin melihat kalau ternyata Sim Deok memakai payung. Melihat Sim Deok yang berbohong itu, Wu Jin hanya tersenyum. Dan tampaknya, Wu Jin sangat senang mendapat bubur dari Sim Deok. Setelah dari kosnya Wu Jin, Sim Deok langsung ke tempat latihan. Tak lama kemudian, Wu Jin muncul. Temannya bertanya, apakah Wu Jin sudah sehat? Wu Jin mengatakan aku sudah sehat, berkat suguhan istimewa seseorang, sambil menatap Sim Deok. Hari demi hari terus berlalu dan mereka latihan dengan riang. Setiap selesai latihan, mereka akan pulang dan ngobrol bersama. Dan hari pementasan pun segera tiba. Sebelum berangkat, mereka menyempatkan untuk berfoto bersama. Pada hari keberangkatan, di atas kapal, Sim Deok mengatakan kalau ia sangat gugup dan bahagia. Inilah kali pertama ia menyanyi di tanah airnya. Dan di Joseon, mereka melakukan pementasan dengan sukses. Tapi tanpa mereka tahu, ada tentara Jepang yang juga ikut nonton. Di salah satu adegan, ada percakapan yang menyinggung pemerintah Jepang. Namun tentara Jepang itu hanya diam dan menatap tajam para pemain. Setelah pementasan drama yang terakhir, mereka melakukan pesta, tertawa riang karena kesuksesan tur mereka. Wu Jin hanya menatap Sim Deok yang berdansa dengan Nanpa dari jauh. Wu Jin mengatakan, setelah tur berakhir, kita pasti saling merindukan di saat bersama-sama, sambil menatap Sim Deok yang masih berdansa. Tak lama kemudian, tentara Jepang masuk. Mereka menanyakan siapa ketua rombongan tur itu. Tanpa ragu, Wu Jin mengatakan bahwa ia adalah ketuanya, lalu bertanya ada apa. Tanpa menjawab, tentara Jepang itu membawa Wu Jin pergi. Seluruh tim menunggu kabar tentang Wu Jin, salah satu di antara mereka mencari tahu apa penyebabnya. Ketika datang, ia mengatakan bahwa Wu Jin akan ditahan beberapa hari. Ini semua karena ada naskah mereka yang membuat pemerintah Jepang tersinggung. Karena tidak ada yang bisa mereka perbuat, mereka pun pulang ke penginapan, sedangkan Sim Deok menunggu Wu Jin di depan kantor. Ketika hari pembebasan Wu Jin, masih setia menunggu Wu Jin di depan kantor. Melihat Wu Jin yang penuh luka, Sim Deok hanya bisa menangis. Demikianlah kisahnya pada episode 1 dan 2. Kita jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih atas dukungan kalian, sampai jumpa.